jadi bintang. Yeay! Bintang kecil, Kecil-kecil jadi bintang. Wah, sobat bintang kecil, asyik banget ya PAUD-nya di tengah-tengah persawahan. Jadi semakin semangat nih buat belajar dengan suasana pemandangan yang indah banget. Wah, gimana sobat, seru banget ya kegiatan belajar teman-teman kita tadi. Sekarang ikuti Kak Prima yuk untuk berbincang dan mengulik seputar PAUD Al-Mahrus 2 Arjasa. Dikelompokkan sesuai usianya. Yang pertama usia 2-4 tahun, yang kedua usia 4-5 tahun, yang ketiga 4-5, yang keempat 5-6 tahun yang sudah siap untuk ke jenjang SD. Oh gitu, jadi dari PAUD ini langsung bisa ke jenjang SD? Bisa ke SD. Di sini mulai dari usia 2-6 tahun. Oke, lalu Ibu apakah ada perbedaan sehingga dikelompokkan dari usia-usia tersebut? Apakah ada beda treatment atau beda apa seperti itu? Pastinya beda. Sesuai kita pembelajarannya sesuai dengan usianya. Otomatis perkembangan anak kan kita beda-beda. Jadi kita kelompokkan ini memang sesuai dengan perkembangan anak. Jadi mulai usia 2-4 tahun pembelajarannya mungkin lebih cuma mengenal dengan bermainnya saja, bersosialisasi aja, gitu. Banyaknya di bermain. Untuk yang kelompok agak ke usianya lebih mungkin sudah ada tingkat kesulitannya sedikit gitu sampai ke jenjang yang siap menuju ke SD. Jadi setiap usia itu ada tingkatan-tingkatan yang perlu ditekankan gitu ya. Ini menarik sekali, Umi, TK-nya di tengah persawahan, nyaman sekali. Ini mungkin bisa diceritakan dulunya PAUD Al-Mahrus ini seperti apa, Umi? PAUD Al-Mahrus 2 ini sebelumnya numpang di musola tadi. Numpang di musola selama 11 tahun. Wah, cukup lama ya, Umi ya? Lama, mulai 2010 sampai 2021 baru 1 tahun setengah baru bisa berdiri di sini. Jadi ini mungkin masih satu ruangan dulu. Yang sebelumnya kan masih numpang di musola. Baru dapat gedung di sini. Alhamdulillah pas di tengah sawah. Oh iya, tapi sangat menarik Umi, ini nyaman gitu ya. Nah, Umi sekali di tengah sawah. Iya, tadi kan Umi menyebut bahwa bisa langsung ke jenjang SD dari PAUD ya, Umi. Lalu apa sih Umi bedanya dari TK sama PAUD itu sendiri, Umi? Sebenarnya kalau PAUD itu PAUD itu adalah pendidikan anak usia dini yang di bawah naungan PAUD. Di dalamnya PAUD itu ada TK dan kelompok bermain. Jadi PAUD itu terdiri dari pendidikan formal, non formal, dan informal. Nah, yang untuk pendidikan non formalnya ini termasuk di kelompok bermain ini. Kalau untuk pendidikan formalnya itu TK. Terus yang informal di keluarga. Jadi ini sama-sama PAUD, sama-sama pendidikan anak usia dini. Jadi PAUD itu diistilahkan kayak rumah, di dalam rumahnya itu ada kelompok bermain, ada TK, ada SPS gitu. Jadi ada di dalamnya itu. Jadi kayak sebuah rumah gitu yang di dalamnya ada kelompok bermain seperti itu ya. Lalu pentingnya sendiri apa sih, Umi? Lalu kenapa PAUD itu menjadi penting untuk anak-anak usia dini seperti itu? PAUD sangat penting ya kalau sekarang untuk menuju ke jenjang yang lebih tinggi sebagai modal dasar. Oh gitu. Untuk pendidikan anak usia dini memang untuk modal dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi anak-anak di sini dikenalkan dengan lingkungan sekolah dulu. Anak-anak dikenalkan lingkungan sekolah. Jadi nanti benar-benar siap menuju ke sekolah yang lebih tinggi. Jadi di sini dikenalkan lingkungan sekolah, terus cara bersosialisasinya. Benar-benar. Kan sekarang anak-anak dengan kemajuan teknologi anak-anak sosialisasinya kurang. Iya, benar sekali, Umi. Lebih banyak bermain dengan gadgetnya. Jadi sosialisasinya kurang. Iya, sering kali saya lihat itu anak-anak usia dini udah pada pada pegang HP udah nggak mau lepas, Umi. Dulu kan masih ada yang main keluar rumah, main kelereng kayak gitu ya, Umi ya. Nah, ini Umi mengingat sasaran PAUD ini kan masih adik-adik usia yang dini banget nih, Umi nih. Nah, apakah ada treatment khusus sih, Umi, untuk memperlakukan mereka? Mungkin yang kan sering tuh yang masih ada yang nggak mau ditinggal orang tuanya, yang masih nangis. Saya dulu juga nangis, Umi, waktu TK, Umi. Kalau masalah itu pastinya
kita bertahap. Kalau misalnya baru masuk memang nggak bisa langsung ditinggal anak-anak. Karakter anak berbeda-beda. Iya, benar. Ada yang bisa minta langsung ditinggal, ada yang ditunggu. Jadi kita bertahap. Mungkin untuk 1 minggu bolehlah orang tua menunggu di dalam kelas. Nanti 1 minggu berikutnya agak menjauh. Jadi tidak langsung sembunyi-sembunyi, ditinggal sembunyi-sembunyi. Itu nanti akan meninggalkan trauma. Kadang anak-anak kan langsung ditinggal lari gitu kan pastinya. Makanya bertahap. Jadi di dalam kelas dulu boleh orang tuanya, 1 minggu berikutnya boleh agak menjauh baru bisa ditinggal. Wah, menarik kali Umi. Lalu ada ini Umi yang saya penasaran, fenomena biasanya anak-anak kecil itu lebih nurut sama gurunya daripada sama orang tua. Itu gimana Umi? Apakah guru itu punya magic sendiri gitu untuk anak-anak kecil seperti itu Umi? Iya, kebanyakan memang lebih dari kata-kata gurunya gitu ya? kan katanya ibu guru gini, katanya gitu. kan harus gini. Orang tua memang kalah kan ya Mas. Meskipun banyak kan orang tua itu minta, Umi minta tolong ya, anak saya itu susah tidurnya, minta tolong nanti suruh tidur jam 9 kan gitu. Biasanya kalau katanya Umi suruh tidur jam 9, nah itu anak-anak biasanya lebih manut daripada kalau disuruh orang tua pastinya jam 10, jam 9 anak masih membangkang ya Mas Umi ya. Mungkin kan karena apa, kalau sama guru kan cuma ketemunya kan cuma berapa jam di sekolah, jadi masih ada. Kalau sama orang tua kan hampir 22 jam kan sama orang tua. Jadi meskipun orang tua ngomel-ngomel, meskipun marah-marah sudah terbiasa. Jadi dia agak membedakannya itu ini marah apa ini. Jadi kalau sama guru kan ini perintah, ini kan gurunya kan jarang itu. Berarti secara tidak langsung di mindset mereka berpikir kalau ini guru saya, jadi aku harus nurut kayak gitu ya Umi ya. Bisa jadi. Wah, iya luar biasa. Nah, terus kemudian Umi, saya nanti pengen dong ya ini melihat prestasi dari teman-teman atau adik-adik dari PAUD Al-Mahrus 2 ini. Bisa diceritakan mungkin Umi apa aja prestasinya gitu? Alhamdulillah, ini untuk PAUD Al-Mahrus 2 pernah menjuarai surat-surat pendek. Itu kemarin selama daring, selama corona, kita pandemi, mengikuti berbagai lomba via online gitu. Alhamdulillah sudah maju di tingkat kabupaten. Otomatis di tingkat kecamatan sudah juara ya. Terus selain surat-surat pendek ada juga puisi, terus lagu menari bersama menyanyi lagu daerah. Terus sama itu doa kedua orang tua, doa-doa pendek gitu. Doa-doa pendek kayak gini. Nah, menarik sekali ini Umi. Di masa pandemi yang notabene teman-teman ini pada malas belajar, pada di rumah gitu ya. Kok bisa gitu PAUD Al-Mahrus ini sampai bisa juara gitu ke kabupaten lagi Umi. Itu gimana sistem latihan belajarnya itu seperti apa Umi? Kalau kan selama pandemi sekolah memang tidak boleh pembelajarannya di sekolah memang. Itu orang tua otomatis mintanya Uminya itu ada yang berkelompok, berkelompok ada di kelompok sini, jadi dibatasi pembelajarannya, berkelompok ada di rumah siapa gitu. Terus selain itu juga pembelajaran daring. Itu dalam 1 minggu belajar kelompoknya dua kali, di rumah berkelompok di rumahnya siapa gitu. Terus selebihnya daring. Wah, luar biasa, di tengah pandemi masih bisa belajar secara kelompok gitu ya, dengan mematuhi protokol tentunya. Nah, pertanyaan yang terakhir nih untuk mungkin Dewan Guru yang mengajar di sini ya, pernah nggak sih Umi kehilangan sabar gitu, udah aduh pusing ini anak-anak gak bisa diatur seperti itu, mungkin pernah nggak Umi? Pastinya pernah. Tapi kalau guru kan memang meskipun hilang kesabaran kan mestinya sudah punya trik sendiri. Benar. Mungkin untuk mengatasi anak-anak yang gitu kita hanya itu aslinya anak-anak kurang perhatian, minta perhatian. Caper gitu ya Umi ya. Caper. Jadi memang kalau sudah guru sudah menghadapi anak gitu, biasanya kalau anak sudah memang benar-benar kewalahan mendidik anak yang aktif gitu tuh ya, langsung aja anak itu diminta untuk menjadi pemimpin. Oh gitu. Biasanya anak-anak kalau sudah dijadiin pemimpin yang aktif itu, sudah sekalian suruh mimpin anak teman-temannya gitu. Ayo teman-temannya suruh baris sampean yang gitu biasanya. Iya, dan itu terbukti efektif ya Umi ya. Memang kalau memang sudah anak-anak lari-lari, saking aktifnya lari-lari ya sekalian sama umi-uminya sama guru-gurunya, ayo dah sekalian kita lomba lari. Gitu. Itu triknya. Jadi anak-anak suruh bentuk beberapa kelompok kita lomba lari. Jadi gurunya itu cuma kita kan mengawasi anak-anak. Jadi
kalau kita mengikuti tingkah laku anak. Jadi dasarnya mereka itu caper ya Umi ya. Jadi kita yang masuk ke lingkungan anak, bukan anak yang masuk ke lingkungan Iya, kita. benar. Karena kan kalau kita sudah dewasa kan otomatis kita mudah menyesuaikan gitu ya Umi ya. Wah, luar biasa sekali ngobrol sama Umi. Terima kasih Umi. Saya jadi belajar banyak tentang adik-adik ini. Luar biasa, mereka juga lucu-lucu Umi. Nah, terkait dengan prestasi tadi nanti setelah bisa. ini saya ini ya. Iya, Oke. nanti saya. Mari Umi. Enggak.